Ustadz rekam. Oke. Sekarang sudah terekam. Ustadz mau nanya kepada kalian. Kenapa kita harus mengukur sesuatu? Ada yang bisa jawab? Mengapa kita harus mengukur sesuatu? Biar tahu tingginya. Syafiq, untuk mengetahui tingginya, barakallahu fikum. Ada yang lain? Syafiq jawabannya benar. Untuk mengetahui panjangnya. Untuk mengetahui panjangnya. Oke, barakallahu fikum. Benar jawabannya. Sekarang gini, Ustadz mau nanya kepada Gibran. Misalnya, ruang tamunya Gibran itu punya meja buat TV panjangnya 70 cm. Ingat ya? Panjang mejanya Gibran 70 cm. Terus tiba-tiba Gibran beli TV panjangnya 100 cm. TV-nya bisa ditaruh nggak? Bisa. Bisa ditaruh? Bisa. Bisa. Tapi kepanjangan atau kependekan TV-nya? Panjang. Kepanjangan, barakallahu fikum. Berarti jawabannya Gibran benar ya. Kalau mejanya 70 cm, TV-nya panjangnya 100, masih bisa ditaruh, tapi TV-nya kepanjangan, kan gitu. Ya kan? Oke. Saya mau nanya ke Faiza. Halo Faiza, dengar? Dengar. Oke. Kalau misalnya mejanya Gibran tadi 70, kemudian TV-nya panjangnya 50, TV-nya bisa ditaruh nggak? Bisa. Kepanjangan atau kependekan TV-nya? Pendekan. Nah, cakep. Kependekan. Jadi, itulah pentingnya mengapa kita harus mempelajari ukuran. Baik, ini materinya ya. Saya akan share materinya. Oke, baru bergabung ada Umar Abdillah. Barakallahu fikum. Halo Umar, gimana kabarnya? Sehat, barakallahu fikum ya. Suaranya sedikit kecil. Ini yang kita sudah pelajari, Ustadz akan ulang lagi. Nih, dia. Nih. Ustadz ingin penguatan lagi. Ada namanya alat-alat ukur. Ada namanya alat-alat Ukur. yang paling sering dipakai di rumah apa? Kalau kecil kan dibilang meteran. Yang paling sering dipakai di rumah apa namanya? Soalnya kan ini kan garis. Garis nih, lihat ya. Ini namanya apa? Garis. Garis. Nih lihat. Untuk mengukur panjang garis yang panjangnya kurang dari 1 meter. Ada yang masih ingat 1 meter berapa senti ya? 1 meter sama dengan 100 cm. Atau 100 cm sama dengan 1 meter. Misalnya kalau kalian berenang di kolam renang, ya kan? Kalian nanya sama mas-masnya, ini dalamnya berapa ya? Terus kata mas-masnya, oh ini dalamnya 1 meter. Berarti 1 meter sama dengan berapa senti? 100 cm. Berarti udah paham. Kemudian yang B kita lihat. Ada namanya meteran pita. Pernah lihat nih yang warna biru meterannya? Sama siapa? Nih, biasanya dipakai siapa? Iya, biasanya yang pakai siapa? Tukang jahit. Kalian pernah dijahit nggak bajunya? Pernah. Yang digunakan meteran kayak gini kan? Iya. Iya, ini meteran untuk jahit. Oke. Kemudian ada meteran roll kecil nih, lihat nih meteran kayak gini nih. Ini biasanya siapa yang pakai? Tukang bangunan. Tukang bangunan atau yang ingin mengukur panjang lantai, panjang ubin, ya enggak? Iya. Nih, ini dia nih. Ini namanya meteran roll kecil. Ini namanya meteran apa? Pita, barakallahu fikum. Kalau ini namanya apa? Garis. Jelas ya? Baik, kalau gitu kita lanjut ke slide berikutnya. Nih, pernah ngeliat meteran yang kayak gini?
Pernah. Ini itu digunakan untuk mengukur panjang atau lebar tanah. Misalnya, kalian di depan rumah mau bikin kandang ayam. Nah, harus diukur nggak? Harus Harus diukur, karena kalau tidak diukur, kita tidak akan tahu panjangnya berapa. Oke, barakallahu fikum. Sekarang Ustadz mau mengulang lagi. Kalau mengukur harus dari mana? Dari nol, bukan dari satu, bukan dari ujung penggaris, tapi dari angka nol nih, dari sini nih, dari sini. Jelas ya? Oke, ini namanya titik atau ujung pertama. Kemudian, misalnya kalian taruh nih yang mau kalian ukur. Nah, misalnya penghapus. Berapa? Coba, kita mau nanya kepada Umar Abdillah. Berapa panjang penghapus, Umar? Berapa panjang penghapus? Berapa panjang penghapus? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa bantu jawab? ada. Tiga, harus lengkap. Tiga apa? Sentimeter. 3 sentimeter. Jelas? Kemudian tuh, jadi panjang penghapus adalah 3 sentimeter. Lanjut. Nah, kalau misalnya Ustadz punya penghapus lain, Ustadz mau nanya kepada Umar Hanif Abad. Berapa panjang penghapus ini, Umar Hanif? 3 sentimeter. Berapa panjangnya? Berapa, Umar? 3 sentimeter. 5 sentimeter. Meter. Kenapa 5? Ingat bahwa mengukur harus dari angka 0. Lihat ujungnya nih. Di angka berapa berhentinya tuh? 5. Berarti panjangnya adalah 5 sentimeter. Sekarang Ustadz mau jelasin nih. Ustadz, bagaimana kalau misalnya ujungnya itu dia nggak ini Ustadz, ujungnya tuh nggak pas. Kan ini pensil panjangnya dari 0 ya nggak? Lihat. Ya. Tapi ujungnya di sini Ustadz. Nah ini kan nggak pas 12 ya nggak? Ya. Maka jawabannya adalah harus pakai kata kira-kira. Pakai apa? Kira-kira. Berarti panjangnya itu kira-kira berapa? 12. Ya harus pakai kira. Jadi pakai kira-kira ya. Jadi gitu menjelaskannya ya. Jangan di angka 11 karena ini kan lewat dari angka 11 ya enggak? Nah, maka panjang pensil kira-kira berapa? 12 cm. Lihat, ujungnya kan sudah melewati angka 12 11. Jadi cm. bukan 11 cm, tapi pensil kira-kira berapa? 12 cm. Baik. Kemudian Ustadz mau lanjut lagi. Yang terakhir. Berapa kira-kira panjang rautan? Tapi Bapak 3 sentimeter. Barakallahu fikum. Paham tuh kalian ya. Panjang rautan, ingat ya. Kira-kira dimulai dari 0, habisnya di sini. Berarti panjangnya kira-kira berapa? 3 sentimeter. 3 cm. Jangan 2 cm karena sudah melewati 2. Paham kan? Baik. Itu namanya adalah mengukur kira-kira. Baik, barakallahu fikum. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan enggak? Anda baik. Coba Ustaz meminta kalian di on semua kameranya sama foto dulu. Mau share di grup. Di on dulu semua kameranya. Ada Umar Hanif. Coba di on dulu. Oke, Kang Zia sudah on. Umar Hanif dan Sabik coba di onin kameranya. Oke, udah on. Oke, baik, tahan ya sama foto. Kelihatan kamera semuanya? Baik, 3, 2, 1. 3. Kang Zaid, lihat Kang Zaid. 3, 2, 1. Oke.
terdapat Hidup 30% sebentar sebelum kita lanjut, Ustaz mau share dulu videonya. itu buat Oke, muridnya karena murid kan melakukan sip, barakallahu proses fikum. dan Sudah Ustaz. oh bapak nggak dijelasin Pertanyaannya kepada kalian semua. Kalau misalnya saya mau nanya kepada Syafiq. Syafiq siap jawab? Abdullah Syafiq, baik. Kalau Abdullah Syafiq mau bikin baju ke penjahit, yang digunakan namanya apa? Yang Abang digunakan nggak kedengeran. apa? Nggak kedengeran. Kalau misalnya Syafiq mau pergi ke penjahit, penjahitnya tapi akan kalau ukur badan Syafiq dengan apa? Meteran pita. Nah, meteran pita, barakallahu fikum. Sabik mana Sabik? Sabik. Sabik punya penggaris, Sabik di rumah? Sabik? ya maksudnya ngolah franchise segala macam Sabik itu punya penggaris? Tony dan tim udah biasa kan. Punya. Oke, baik. Ustadz mau nanya kepada kalian semua. Ya. Kalau misalnya, kenapa Ustadz ada meteran dan ada penggaris? Meteran itu digunakan untuk mengukur benda-benda yang kecil. Untuk mengukur apa? Benda-benda yang kecil. Benda-benda yang Ustadz kalau misalnya kayak meja, penggaris ya, bukan meteran ya, maaf salah. Penggaris itu untuk mengukur benda-benda yang kecil. Misalnya contoh, handphone Ustadz. Ini diukur pakai penggaris masih bisa nggak? Bisa. Bisa, baik. Kemudian Ustadz punya buku. Kalau penggarisnya panjang, bisa nggak diukur? Bisa. Bisa. Sekarang Ustadz mau tanya. Misalnya Ustadz punya meja. Nah, penggaris bisa ngukur nggak? Enggak. Penggaris pendek. Sementara meja Bisa. panjang. Maka untuk mengukur meja, kita harus gunakan apa? Apa Umar Abdillah? Umar Abdillah. Meteran tukang. Meteran pita. Meteran pita, barakallahu fikum. Nah, itu adalah alat yang digunakan untuk mengukur meja. Kalian pernah dibawa ke dokter? Pernah. Pernah diukur tingginya? Pernah. Yang kalian alatnya ditaruh di atas kepala meterannya? Ya. Alat untuk mengukur Suhu. Baik. Berarti kalian semua udah paham ya? Nanti kalau kasih tahu ke orang tua kalian, insya Allah hari Jumat berarti lusa kita ada ulangan, ada penilaian harga. Ulangan. Ya. Ingat dibaca baik-baik soalnya, dibaca pelan-pelan harus teliti biar nilai kalian semuanya bagus. Paham? Oke, nah tuh kayak Umar Hanif tuh. Umar Hanif itu lagi gantung meteran bukan? Bukan, meteran ya. Yang meteran di tukang-tukang material tuh yang warna kuning kalian tahu pernah lihat? Semua dari proses awal Itu dia untuk mengukur bagian-bagian seperti meja, lantai. Nah, itu pakainya meteran yang ada di material. Seperti itu. Jadi ingat, kalau kalian nanti menemukan, Ustadz, panjang pensil saya kok nggak pas ya? Ingat, pakai panjang pensil kira-kira. Jadi ada kira-kiranya ya. Kira-kira berapa sentimeter. Ambilnya itu yang paling mendekati ya, jangan yang melewati ya. Sebagai contoh nih, misalnya Ustadz share lagi. Biar kalian nggak bingung. Nih. Nah, lihat. Kira-kira ini rautan, jangan dibilang 2 cm. Karena 2 cm udah kelewatan, ya nggak? Iya. Berarti panjangnya berapa kira-kira? 3 cm. 3. Jangan juga bilang 4, karena 4 kejauhan. Jadi yang benar 3, karena dia mendekati angka berapa? 3. Mendekati angka 3. Oh, barakallahu fikum ya. Oke, berarti kalian semua udah paham. Baik, sebelum Ustadz akhiri, Ustadz mau nanya kepada Umar Hanif Abad. Halo Umar, ada Umar? Berapa kira-kira panjang pensil ini Umar? 12. Berapa? 2? 12. Oke, Ustadz mau nanya kepada Gibran. Halo Gibran.
bantuan kayak Halo. Bapak bilang. Oke, baik. Ustaz mau nanya kepada Gibran. Kalau misalnya Gibran ingin Iya. mengukur panjangnya tempat pensil Gibran, pakainya meteran atau penggaris? Yang lebih enak pakainya penggaris atau meteran? Ya, sini. Apa? Pensil. Pakainya apa? Penggaris. Penggaris. Kenapa pakai penggaris? Ya, Pak. Jadi boleh Pak nanti next Pak kalau ada corporate. Kenapa pakai penggaris? Karena bendanya kecil. Karena bendanya kecil, jadi lebih enak ngukurnya, ya kan? Oke, Ya. barakallahu fikum. Sekarang Ustaz mau nanya kepada Kang Zaid. Halo Kang Zaid. Suara Ustaz dengar? Kalau misalnya Ustaz mau mengukur tingginya Kang Zaid, pakainya apa? Karena kalau dari franchise doang Bapak lama ya. Kalau Ustaz mau mengukur tingginya Kang, pakainya apa? Ukur tinggi, Ya, pakainya apa mengukur tinggi? meteran, Pakai pita. meteran. Oke, kenapa nggak pakai penggaris Kang Zaid? Terlalu kecil. Terlalu kecil, barakallahu fikum. Ustaz mau nanya kepada Farhan. Halo Farhan, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ustaz mau nanya kepada Farhan nih. Farhan pernah mengukur sesuatu nggak? Pernah. Mengukurnya dengan menggunakan apa Farhan? Dengan penggaris. Penggaris itu satuan ukurnya apa? Ada yang tahu? Apa Farhan? Sentimeter. Jangan salah ya. Penggaris itu bukan pakai meter, tapi pakainya sentimeter. Oke. Saya mau nanya kepada siapa nih yang belum ditanya nih? Coba ngacung yang belum ditanya. Oh gitu. Umar Hanif. Belum ditanya Umar Hanif. Tanya bukan deh. Aimar. Coba Aimar. Aimar jelas Aimar suara Ustadz? Saya mau nanya kepada Aimar. 1 meter berapa sentimeter? 100 cm. Cakep, barakallahu fikum. Ingat ya, 1 meter sama dengan 100 sentimeter. Misalnya Ustaz mau nanya, jarak dari kamar mandi ke gerbang depan rumah itu 2 meter. Berarti sama dengan berapa sentimeter? 200 cm. Cakep, 200 sentimeter. Ustadz mau nanya kepada Gibran lagi. Halo Gibran. Iya Pak. Tingginya Gibran berapa? 50. Tingginya Gibran berapa? 30. Atau baik. Ustadz mau jelasin ya. Misalnya tinggi badan kalian kira-kira 70 cm. Ingat ya. Tinggi badan kalian misal 70 cm. Kalian mau berenang ke kolam yang dalamnya 1 meter. Kalian kelelep apa enggak? Enggak. Ya. Lelap, Ya. Kelelep apa enggak? Gelap. Kelelep apa enggak? lalap, Ingat, 1 meter sama dengan berapa? 100 Sentimeter. Sementara kalian tingginya 70 cm. Berarti kelelep enggak? Kelelep. Berarti cari yang kolam itu setengah meter. Setengah meter berapa senti? 50. Nah, setengah dari 100. Kalau 100 meter 100 senti itu sama dengan 1 meter, maka kalau setengah meter sama dengan berapa senti? Meter. 50 senti. Tuh caranya ya. Jadi kalau kalian berenang, tanya kepada om-om yang jaga. Pak, ini dalamnya berapa meter? Gitu kan? Oh, ini dalamnya 1 meter. Berarti kedalamannya sama dengan berapa senti? 1 meter. 100 cm. Nah, itu dia cara mengukurnya. Kalau kalian pernah naik mobil lewat jalan tol, pernah? Atau kalian pernah lagi naik motor, ada tulisannya. Ibnu Hajar Mandiri 200 meter. Nah, pernah lihat kayak gitu nggak? Nah, itu namanya mengukur jarak. Tapi kita belum bahas nanti ya, kita akan bahas. Kita sekarang masih mengukur benda, belum mengukur jarak. Jelas ya?
Jadi kalau mengukur benda, ingat satuannya itu sentimeter. Jelas? Lantai rumah kalian, pintu rumah kalian, meja rumah kalian, kemudian kompor itu diukur pakai satuan sentimeter. Baik. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Udah jelas semuanya? Tidak. Oke, hari ini Ustadz nggak ngasih tugas. Jadi tematik nggak ada tugas. Tugasnya hanya belajar. Karena hari Jumat insya Allah kita akan ulangan. Siap? Materinya semua yang sudah dipelajari. Paham ya? Oke, kalau begitu sama-sama kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Oh, itu anak Semuanya, dadah. Silakan belajar diniyah ya, jangan lupa.